Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas berita politik dan juga informasi yang paling terkini di Indonesia. Berita kali ini datang dari Anies Baswedan, di mana Parpol Gerindra ketar-ketir sepertinya. Karena mereka meminta Anies untuk tidak nyapres dan kalau mau aman nyalon lagi jadi gubernur. Politisi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik terang-terangan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak berambisi mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya langkah Anies Baswedan menuju panggung politik 5 tahunan itu berat, lantaran dia tidak punya kendaraan politik. Supaya aman, Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu meminta Anies Baswedan untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah jabatannya di DKI berakhir pada 2022 ini. Sebab menjadi kepala daerah, kata Taufik, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu juga tidak terlampau sukar mendapatkan partai politik yang akan mengusungnya. Saya kira Anies masuk juga dalam kategori calon pemimpin DKI, Presiden perlu kendaraan, kalau DKI dia aman, kata Taufik ketika dikonfirmasi pada Senin 3 Januari. Gerindra sendiri merupakan salah satu partai politik yang mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 silam. Kendati begitu, partai politik itu telah menegaskan bakalan mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Artinya peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres lewat partai ini juga sudah mulai menipis. Untuk presiden itu harus diusung parpol threshold. Begitu ujar Taufik. Taufik mengakui jika elektabilitas Anies Baswedan di berbagai survei Capres 2024 memang sangat tinggi. Jika orang nomor 1 di Jakarta masih tetap ngotot nyapres dan ogah maju Pilkada DKI lagi, Taufik meminta agar Ketua Umum Parpol untuk tidak takut mengusung Anies, sebab peluang menangnya juga terbuka lebar. Kalau pimpinan partai sudah di depan, Anies masih di belakang. Kalau mau ke depan ada yang harus ditempuh terlebih dahulu. Saya selalu bilang ngapain takut, orang nggak punya partai. Tinggi elektabilitasnya pun betul. Begitu tugasnya. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ngeri, ini dia dalang yang berupaya untuk gagalkan Anies Baswedan jadi Capres 2024. Para perampok uang negara dan juga pengusaha yang terlibat reklamasi di pantai utara Jakarta akan berupaya secara sistemik, terstruktur dan juga masif menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Anies tidak bisa diajak kompromi untuk mencuri harta milik negara. Kasus 13 pulau reklamasi yang ditutup oleh Anies adalah contoh konkret bahwa Anies tidak bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang melanggar aturan dan juga berpotensi merugikan negara. Maka, Anies perlu digagalkan menjadi Capres 2024. Begitu kata pengamat politik dan juga pemerhati bangsa, Tony Rashid, dalam sebuah artikel Anies dan juga fenomena Capres 2024. Para penggarong uang negara membuat opini bahwa Anies ini maling, padahal mereka adalah para maling yang sekarang sedang kesulitan untuk maling di DKI. Mereka teriak Anies korupsi padahal mereka adalah koruptor yang susah untuk korupsi selama gubernurnya masih Anies. Narasi ini memang terkesan kasar, tapi harus diungkap ke publik demi alasan objektivitas dan pembelajaran moral politik kepada rakyat. Kita ingin rakyat tidak tersesat karena rekayasa opini yang berlebihan, begitu ungkapnya. Dalang lain yang tidak menginginkan Anies jadi capres, kata Tony, adalah kelompok yang akan tergeser kekuasaannya. Hal yang lazim dalam sejarah, bahwa tidak ada yang mau lengser dan juga kehilangan nikmatnya kekuasaan akan berupaya sekuat tenaga mempertahankannya. Anies pun juga dianggap tidak bisa berkompromi dan juga mengakomodir mereka jika berkuasa. Kata Tony lagi, ada kelompok yang ingin menjegal Anies hanya untuk memberi kepuasan psikologis. Kalau Anies gagal, mereka puas. Hanya itu, dan mereka adalah orang-orang yang di Pilgub DKI tidak dukung Anies. Tersandra isu politik identitas. Atau ada perbedaan tajam dengan sejumlah kelompok yang selama ini mendukung Anies.
Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Beginilah fakta-fakta Anies Baswedan yang bukan merupakan seorang pembohong. Anies Baswedan sudah lebih dari 4 tahun mengemban amanah mulia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tahun depan pada 16 Oktober 2022. Genap 4 tahun mengemban amanah warga Jakarta. 23 janji Anies Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah ditunaikan nyaris sempurna. Kini pun menjadi Anies Risa. Janji stadion telah Anies Baswedan tunaikan. Pembangunannya 17 Desember 2021 sudah mencapai 89%. Stadion multifungsi dengan nama Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium atau JIS. Terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion yang paling spektakuler, didesain sebagai stadion modern kelas dunia, terbaik se-Asia. Menelan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah dengan mengacu pada standar FIFA. Atap stadion buka tutup atau retractable roof. Rencana pembangunan stadion BMW. Kini Jakarta International Stadium telah dimulai era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2008. Pembangunan Stadion BMW sempat mangkrak, baru terrealisasikan pada zaman Anies Baswedan yang meletakkan batu pertamanya pada 14 Maret 2019. Janji spektakuler lainnya adalah hunian DP 0 rupiah. Janji yang menurut sebagian orang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Anies Rashid Baswedan. Saat ini baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang sudah tersedia di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Demikian pula dengan janji mengatasi banjir yang sudah dilaksanakan. Banjir di DKI Jakarta tidak lagi setiap datang hujan. Hanya hujan-hujan besar di Jakarta atau di Bogor yang menyebabkan banjir. Janji lainnya yang telah ditunaikan dengan sempurna, seperti penataan trotoar. Sekarang Jakarta makin cantik dan indah, kotanya pun kelas dunia. Integrasi transportasi yang mendapatkan penghargaan kota kelas dunia, Sustainable Transport Award atau STA, pada tahun 2021. Warga Jakarta juga makin dimanjakan dengan kartu kesejahteraan, seperti kartu pekerja, kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJB Plus, Jaklingko yang sebelumnya OKO Trip, Jakpreneur yang sebelumnya OKOC, hingga Taman Maju Bersama.